Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar persamaan suku banyak. Jadi nanti, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa akar-akar itu diperoleh dari cara memfaktorkan, terus nanti kita peroleh nilai X-nya. Jadi misalkan kita punya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, ya. Maka ini kan kalau kita faktorkan itu menjadi X min 1, X min 1, kayak gitu kan. Nah, dia ini akar kembar namanya, karena dia sama, memiliki pemfaktoran yang sama. Jadi namanya adalah memiliki akar-akar kembar, kayak gitu. Jadi cukup kita cari nilai akarnya yang satu nih aja. Jadi X kurang 1 sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan positif 1. Nah, tapi misalkan ini kan X1, X2 ya, karena dia kembar tadi. Nah, jadi misalkan ditanya ada soal X1 ditambah X2. Jadi nanti misalkan di sini nilainya plus 1, ini plus 1 juga. Nah, yang ditanya itu X1 ditambah X2, maka kalian nanti cukup tinggal menggunakan ini X1,2 karena dia kembar tadi ya. Jadi di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu. Nah, namun ini kan dia berpangkat 2 ya, berderajat 2. Kalau berderajat lebih daripada 2, ditanya bentuk seperti ini, maka nanti kalian akan sedikit kesusahan, kecuali nanti kalian menggunakan cara teorema faktor. Jadi kalian menemukan faktor-faktor daripada suku banyak tersebut, lalu nanti kalian pembuat nolnya seperti ini, sehingga nanti kalian peroleh nilai X1, X2 sampai berapa dia, berderajat berapa. Nah, sekarang di sini akan saya jelaskan bagaimana mencari penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan suku banyak. Oke, di sini yang pertama suku banyak berderajat 2. Disajikan suatu persamaan ya, kuadrat karena dia berderajat 2, maka nanti di sini X-nya paling tinggi berderajat 2 atau berpangkat 2. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi karena dia persamaan, maka dia sama dengan 0 di sini. Ingat ya, kalau dia persamaan itu sama dengan 0, kalau fungsi itu ada yang bentuknya seperti fx, gx, hx, dan seterusnya. Nah, sekarang caranya untuk mencari penjumlahan akar-akar, ya, ditanya penjumlahan akar-akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu adalah dengan menggunakan rumus min B per A, ya. Jadi kalian perhatikan di sini A, B, C, di mana A itu adalah koefisien daripada X kuadrat, B itu adalah koefisien X, serta C itu adalah konstanta. Jadi kalau ditanya penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat seperti ini, maka kalian bisa menggunakan rumus min B per. Nah, lalu yang kedua, X1 dikali X2, perkalian akar-akarnya. Maka rumusnya adalah C per A. Jadi ini harus kalian ingat ya, jika dia berderajat 2, penjumlahan 2 buah akarnya itu min B per A, perkalian 2 buah akarnya itu adalah C per A. Oke, yang kedua, suku banyak berderajat 3. Jadi nanti di sini kita punya A, B, C, D ya. Di mana A itu koefisien X pangkat 3 ditambah B itu adalah koefisien X pangkat 2, C itu adalah koefisien daripada X pangkat 1 atau X saja, dan D itu adalah konstantanya. Nah, sama seperti tadi, jika ditanya X1 tambah X2 tambah X3, kenapa dia sampai X3? Karena di sini berderajat 3. Jadi kalau kita faktorkan, nanti ada 3 buah kurung atau 3 buah nilai X. Ya. Jadi nanti di sini ditanyanya, misalkan di situ penjumlahan 3 buah akar tersebut, itu sama min B per A. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, jika akar-akar tersebut dikalikan sepasang, terus nanti kalian jumlah, misalkan seperti ini, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 ya, seperti ini, dipasangkan perkaliannya, lalu nanti dijumlah, maka rumusnya adalah C per A, kayak gitu ya. Sedangkan yang ketiga, misalkan X1 kali X2 dikali X3, maka nanti D per A, min D per A ya. Jadi ingat, seperti ini, ada pasangan-pasangan. Jadi kalau tadi pangkat 2 itu hanya 2 ya penjumlahan dan juga perkaliannya, terus yang berpangkat 3 ini dia ada 3 buah rumus ya. Di sini penjumlahan akar-akar, terus ini penjumlahan dari perkalian akar-akarnya ya, sepasang-sepasang. Lalu yang ketiga adalah perkalian 3 buah akar tersebut secara langsung kayak gitu. Jadi nanti di sini
harus kalian ingat ada 3 buah. Jadi ingat ya, jadi kalau dia konstanta ya, konstanta yang dimainkan, itu biasanya perkaliannya itu perkalian tok natural seperti ini, dikalikan X1 kali X2 kali X3 itu dia mainnya di konstanta dibagi dengan koefisien dari X paling tinggi yang di depan. Itu kalau dia perkaliannya seperti ini, perkalian tok kayak gini loh. Kalau yang nomor 2 ini kan dia perkalian terus nanti ditambah, dan perkaliannya itu sepasang-sepasang. Oke, sekarang berderajat 4 ya. Ya, jadi di sini perhatikan yang pertama yang kita cari rumusnya yang X1 tambah X2 tambah X3 ditambah X4. Di mana karena dia berderajat 4, otomatis nilai X-nya ada 4 kayak gitu ya. Nah, rumusnya itu sama ya. Kalau dia penjumlahan tok seperti ini, penjumlahan biasa seperti ini, penjumlahan akar-akarnya min B per A. Jadi satu tingkat di bawah daripada ini X tertinggi itu dibagi dengan koefisien daripada X tertingginya, jadi min B per A. Jadi tetap sama rumusnya ini ya. Yang kedua, jika ya tadi kan yang berderajat 3 itu ada X1 kali X2 ya, sepasang-sepasang. Nah, karena di sini dia berderajat 4, jadi bukan kita bikin, maksudnya ada rumus X1 kali X2 kali X3. Jadi dikalikan sebanyak 3 buah akar ya, nanti ditambah dengan perpaduan atau kombinasi daripada 3 buah akar ini juga. Jadi X1 kali X2 kali X3, lalu nanti di sini X1 kali X2 kali X4 ya kayak gitu kan, ditambah dengan X2 kali X3 kali X4 ditambah dengan X1 dikali X3 dikali X4. Ya. Jadi perpaduannya 3 buah akar dikalikan seperti ini. Atau yang ini bisa kita tulis terlebih dahulu ya. Pokoknya intinya karena dia penjumlahan ya, dia bersifat komutatif, terbalik-balik juga tidak masalah sebenarnya. Jadi nanti di sini 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 kayak gitu kan. Terus ditambah dengan X2 kali X3 kali X4 kayak gitu. Nah, pokoknya nanti di sini ada 1 2 3 4 buah penjumlahan dari hasil perkalian 3 buah akar ya. Dari suku banyak berderajat 4. Jadi itu rumusnya adalah C per A, tetap seperti itu, C per A. Jadi dia konsepnya itu kayak min plus kayak gitu. Oke, next. Sekarang yang ketiga itu rumusnya pasangan. Ya, hanya satu pasang gitu. Jadi dia hanya terdiri dari 2 buah akar yang dikalikan terus dijumlah itu berapa. Jadi kita temukan nih kombinasinya X1 kali X2 gini. Ya. Terus ini ada 6 buah, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 buah ya. 2 buah akar yang dikalikan lalu dijumlah itu hasilnya ada 6. Di sini maka rumusnya adalah min D per A. Jadi kalau dia 2 pasang, ingat itu dia satu step, satu suku di bawah konstanta. Satu suku di atas konstanta. Ya, D. Seperti itu. Tapi kalau dia 3 buah, ini permainannya adalah C per A kayak gitu ya. Pokoknya intinya min plus min kayak gitu. Jadi otomatis nanti rumus yang keempat, yang perkalian 4 buah akarnya, itu adalah konstanta per A, kayak gitu. Dimana nilainya ini positif, jadi min plus, seperti itu. Oke, langsung ke contoh soal. Oke, contohnya di sini jika salah satu akar persamaan Px pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0 adalah 1, ya, tentukan nilai daripada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Oke, jadi ini ya penyelesaiannya. Karena ditanya adalah X1 kuadrat bentuk kuadrat seperti ini dan kita sudah cari tadi rumusnya bahwa tidak ada yang bentuk rumusnya itu langsung seperti ini ya, bentuk kuadrat tidak ada. Jadi untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu ya, langkah pertamanya kita cari nilai koefisien X pangkat 3 ini dulu ya, yang P ini. Nah, karena diketahui salah satu akarnya, berarti jika kita substitusikan akar sama dengan 1 ini ke suku banyak ini ya, nanti sisa dari pembagian akar X sama dengan 1 ini kayak gini maksudnya.
jika kita hornerkan nih, X-nya kan diketahui pada soal itu adalah sama dengan 1. Nah, ini kan kita taruh nih nilai P, min 5, min 6, 8, seperti itu kan. Nah, sisa yang di ujung sini itu pasti nilainya sama dengan 0, kayak gitu. Kalau dia merupakan akar dari suku banyak tersebut, ya pasti di sini adalah 0. Jadi, untuk mencari nilai P, langkah gampangnya itu tidak perlu kita menghornerkan atau menggunakan pembagian bersusun untuk mencari nilai daripada P itu. Kita bisa menggunakan ya substitusi. Jadi di sini langkah pertamanya kita cari dulu nilai P-nya. Ya, karena sisa daripada pembagian itu sama dengan 0, ya. Sisa dari pembagian itu sama dengan 0, di mana sisanya ini itu nilainya juga sama dengan FA, kayak gitu ya. Di mana A ini adalah akarnya, akar daripada suku banyak tersebut. Jadi nanti ini sama dengan 0. Jadi cukup kita ganti ya X-nya ini dengan 1. Ya, jadi nanti di sini F1 sama dengan 0, di mana kita ganti jadinya di sini adalah P kali 1 pangkat 3, ya. PX pangkat 3 kan artinya P kali X pangkat 3. Jadi P kali 1 pangkat 3 dikurang 5 kali 1 pangkat 2 dikurang 6 kali 1 tambah 8 sama dengan 0. Kayak gitu. 1 pangkat 3 nilainya sama dengan 1, dikali P dia tetap P, ya. 1 pangkat 2 itu dia 1, dikali negatif 5 itu min 5, min 6 kali 1 itu min 6, ditambah 8 sama dengan 0. Nah, dimana nanti kalau kita sederhanakan, min 5, ya, dikurang 6, itu dia min 11. Min 11 ditambah 8, artinya kan dia dikurang ya, min 11 ditambah 8 itu sama dengan positif 3. Ya. Negatif 3, karena min 11 lebih besar. Jadi min 3 sama dengan 0, sehingga nilai P-nya itu sama dengan positif 3. Jadi nanti di sini 3X pangkat 3, seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya, di sini kan diketahui X1 pangkat 2 ya, di sini dia semuanya berpangkat 2. Jika kalian masih ingat, jika A tambah B pangkat 2, itu kan nilainya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Kalau dikalikan pelangi, itu nanti menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, ini kalau saya kumpulkan yang bentuk kuadratnya, menjadi seperti ini. Benar? Ya, saya kumpulkan. Jadi nanti misalkan kalian memperoleh soal yang bentuk kuadrat, seperti ini, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kan saya menggunakan AB ya. Kalau di sini kan dia X1, X2, akar-akarnya. Jadi misalkan X1 tambah X2 kuadrat, atau di sini kalian diketahui pada soal itu nanti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, seperti itu saja. Maka kalian bisa menggunakan rumus seperti ini, A tambah B kuadrat dikurang 2 kali AB, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi X1 kuadrat ditambah B kuadrat, kayak gini kalau kita ubah ya. Misalkan kalian ketemu soal seperti ini, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, kayak gitu. Jadi B-nya saya ganti dengan X1 dan X2. Sehingga nanti diperoleh jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nilainya itu sama dengan X1 tambah X2 yang dikuadratkan, terus dikurang dengan 2 kali X1 kali X2. Di mana X1 tambah X2 ini kan kalian sudah tahu nih, min B per A. Dikuadratkan, dikurang 2 kali C per A. Seperti itu. Ya kan? Nah, ada rumusnya kalau bentuknya sudah kita sederhanakan seperti ini. Nah, untuk soal seperti ini ya, yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat, itu kita bisa menggunakan konsep ini. Jadi nanti ya, karena dia itu kuadrat sama seperti ini, maka kita kuadratkan juga. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 yang dikuadratkan itu nanti akan menghasilkan ya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat ditambah dengan, kan tadi ada 2AB kayak gitu kan, 2 kali X1 X2. Nah, di sini juga sama, 2 kali X1 X2 ditambah 2 kali X1 X3 kayak gitu ya, ditambah dengan 2 kali X2 X3 seperti itu. Nah, jadi 2 yang perkalian angka yang ini itu bisa kita sederhanakan ya. Karena kalau dia bentuknya seperti ini ya, ketika kita pindah ruaskan ini ke sini, ke ruas sebelahnya, itu kan tidak ada rumus nih. X1 X2, X1 kali X2, X1 X3 itu nggak ada kalau dia bentuknya berderajat 3 seperti ini. Yang ada adalah, bentar saya tulis ini dulu. Yang ada adalah X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali
X3. Seperti itu. Ya, kalau bentuknya seperti ini, maka dia ada rumusnya. Jadi nanti untuk mencari nilai daripada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 itu nilainya setara dengan X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat. Ya, penjumlahan 3 buah akarnya dikuadratkan dikurang, karena di sini kan penjumlahan ya, dikurang dengan 2 kali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 sama dengan, nah ini kita tulis kembali. Nah, seperti ini. Oke? Jadi, ini adalah rumusnya. Jadi kita cari nilainya. Ini rumusnya tadi penjumlahan 3 buah akarnya min B per A kuadrat dikurang 2 kali ini, itu adalah C per A ya. C per A positif. Nah, sama dengan bla 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 nih, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nah, kita masukkan min B. Min B-nya di sini nilainya sama dengan min 5. Atau bentar, saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini B-nya itu kita lihat di suku banyak. P ini adalah A ya. Atau bisa kita tulis sini A-nya itu sama dengan 3 ya. P kan tadi A-nya itu sama dengan P, di mana nilainya sama dengan 3. Terus B-nya itu sama dengan min 5, C-nya itu sama dengan min 6, dan D-nya itu sama dengan 8. Jadi kita substitusikan min B, berarti min 5. Jadi min dari min 5 per 3, A-nya itu 3. Kuadrat, ya, dikurang dengan 2 kali C per A. C per A-nya, C-nya itu min 6, jadi min 6 per 3 A-nya. Sama dengan X1 yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita sadarkan ini min kali min itu plus ya. Jadi min 5 atau 5 kuadrat itu 25. 3 kuadrat itu 9. Dikurang dengan min 2 dikali min 6 itu dia positif ya. Jadi di sini bisa kita tulis plus 12 per 3 ya. Jadi ini karena dia perkalian biasa maka dikalikan ke atas. Kalau ke bawah nanti pembagian 2 bagi 3 kan tidak bisa. Jadi langsung kita kalikan dengan min 6, min 2-nya. Jadi di sini ya harus kita samakan penyebutnya dulu. Jadi di sini tetap. Nah, di sini 25 per 9 ditambah ya 12 per 3 itu kita ubah jadi per 9. Kita kali 3 ya. Jadi itu 36. Sama dengan berapa nih? 25 ditambah 36 itu nilainya sama dengan 61 per 9. Jadi 61 per 9 itu adalah hasil dari penjumlahan kuadrat akar-akarnya. Oke, jadi hasilnya itu adalah ini.